Come and fly away with me. Come and fly away with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Dwi Anggraini, Prodi S1 Informatika, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan meresum makalah forensik digital untuk pemenuhan tugas UAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan profesi ahli forensik TI. Forensik yaitu adalah bidang ilmu pengetahuan yang mendukung proses penegakan keadilan melalui penerapan ilmu atau sains. Ini melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkontribusi untuk membangun eksistensi atau menunjang supremasi hukum. Ahli forensik dalam konteks umum yaitu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan kasus kejahatan, menggambarkan kejadian tempat kejadian perkara atau TKP, mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Ahli teknologi informasi atau TI yaitu adalah untuk yang berkaitan dengan pengumpulan fakta atau bukti pelanggaran keamanan sistem informasi, yaitu melibatkan validasi bukti sesuai dengan metode tertentu. Seperti metode sebab akibat, ahli forensik TI memerlukan keahlian dalam bidang TI, yaitu termasuk keahlian dalam hacking serta penggunaan alat bantu baik hardware maupun software untuk membuktikan pelanggaran dalam teknologi sistem informasi. IT forensik mencangkup berbagai cabang pekerjaan, yaitu termasuk database forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, network forensik untuk memeriksa trafik jaringan, mobile device forensik untuk melacak data dan perangkat mobile, dan fotografi forensik untuk analisis media seperti foto atau video digital. Tujuan utama IT forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital yang digunakan dalam proses hukum. Ahli forensik berperan dalam mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik untuk keperluan pengadilan. Selanjutnya ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah peraturan undang-undang yang mengatur bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Disahkan pertama kali tahun 2008, UU Nomor 11 tahun 2008, UU ITE kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Tujuan dari UU ITE adalah menciptakan dasar hukum yang jelas bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus mempromosikan keamanan cyber dan melindungi hak serta privasi individu di dunia digital. Aspek yang mencakup oleh UU ITE mencakup identifikasi elektronik, transaksi elektronik, dan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Dalam UU ITE terdapat berbagai perbuatan yang dilarang, yaitu melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut. Beberapa contoh pelanggaran undang-undang ITE mencakup pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pengancaman dan pemerasan, teror online, penyebaran video asusila, meretas akun media sosial orang lain, dan perjudian online. Setiap pelanggaran memiliki sanksi yang sesuai, termasuk denda dan hukuman penjara. Selanjutnya yaitu komputer forensik dalam hukum Indonesia. Komputer forensik dalam hukum Indonesia adalah cabang ilmu forensik yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, mempertahankan bukti elektronik atau bukti yang sah dalam proses hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti digital yang dapat digunakan dalam pengadilan untuk mendukung penyelidikan dan penutupan kasus-kasus kejahatan komputer, pencurian identitas, penipuan online, dan pelanggaran keamanan data. Konsep dasar komputer forensik yaitu melibatkan identifikasi dan pengumpulan bukti digital yang memahami sistem operasi, jaringan, dan aplikasi yang digunakan dalam perangkat yang diselidiki. Selanjutnya yaitu standar metodologi komputer forensik. Standar metodologi komputer forensik adalah panduan atau pedoman yang ditetapkan untuk melakukan investigasi forensik komputer dengan cara yang struktur, metodis, dan adil. Menerapkan standar metodologi komputer forensik membantu memastikan bahwa investigasi yang dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan hukum. Panduan keprofesian dalam bidang komputer forensik menekankan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti selama pengujian dan penyelidikan. Langkah-langkah melibatkan pengujian komputer forensik yang menyeluruh, sentralisasi media pengujian, pembuatan image bit dari media asli, dan pemeliharaan integritas media asli selama penyelidikan. Akronim PPAD atau
Preserve, Protect, Analyze dokumen digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip utama dalam komputer forensik termasuk penyimpanan data, perlindungan bukti, analisis data, dan dokumentasi. Kemampuan penyidik dalam meningkatkan kualitas penyelidikan melibatkan pemeriksaan ulang dengan alat yang berbeda, tetap objektif, mendapatkan persetujuan manajemen dan hukum, mengaitkan barang bukti dengan hardware tertentu, membuat log tertulis selama penyelidikan, dan mencadangkan barang bukti. Kebijakan dan prosedur dalam standar metodologi komputer forensik mencakup aspek profesional. Pada pertemuan ini yaitu menyampaikan progres UTS mengenai video per kelompok, yaitu tugas untuk UTS yaitu adalah membuat makalah dengan kelompok yang beranggotakan 2 orang dan lalu membuat video per kelompok, lalu akan diunggah ke YouTube dan dikumpulkan melalui email. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian yaitu adalah hukum acara pidana yang mengatur ancaman alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut, dan pembuktian syarat-syarat dan tata mengajukan bukti tersebut, kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum pembuktian yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, doktrin atau ajaran, dan jurisprudensi. Hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi sebagai alat bukti yaitu adalah ada hubungannya dengan suatu pembuktian di mana dengan alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sistem pembuktian yaitu adalah macam-macam alat bukti yang boleh digunakan untuk penguraian alat bukti dengan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut digunakan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Selanjutnya ada kejahatan di bidang TI. Kejahatan di bidang TI yaitu adalah tindakan kriminal di ranah teknologi informasi dan komputer mencakup sejumlah perbuatan jahat seperti serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan daring. Pelaku kejahatan menggunakan perangkat elektronik untuk mencuri data, merusak sistem, serta menyebabkan kerugian pada individu dan organisasi. Jenis kejahatan di ranah IT yaitu melibatkan serangkaian kegiatan seperti serangan cyber, yaitu selain terdapat kategori kejahatan seperti spoils cyber yang mencakup pencurian informasi rahasia dan serangan terhadap infrastruktur kritis yaitu extortion atau ransomware melibatkan penyandera data dengan maksud meminta pembayaran tebusan. Pelanggaran keamanan dapat disebabkan oleh kesalahan internal atau kelalaian karyawan. Definisi dan kejahatan cyber termasuk mata-mata cyber, pemalsuan data, pencurian data, sabotase, extorsi cyber, pelanggaran kekayaan intelektual, konten ilegal, carding, dan peretasan. Jenis kejahatan ini dapat diklasifikasikan menjadi penyerangan individu, properti dan pemerintah. Dalam penanggulangan kejahatan cyber, pendekatan umum mencakup peningkatan kesadaran, pendidikan masyarakat, pengembangan kebijakan keamanan, perlindungan data, penggunaan perangkat lunak keamanan, manajemen identitas dan akses, pengawasan serta deteksi dan kerjasama serta penukaran informasi antar lembaga dan negara. Upaya ini bertujuan untuk melindungi individu, organisasi, dan instruktur dari ancaman digital dan mengadopsi praktik keamanan yang efektif. Selanjutnya yaitu insiden forensik, yaitu yang pertama ada pra-insiden. Jenis insiden menurut The Information Security Management yaitu ada virus, authorized access, pencurian atau kehilangan kepercayaan pada informasi, serangan denial of service pada sistem, korupsi informasi. Persiapan yang dilakukan ketika insiden terjadi yaitu mencegah penyusupan dan mendeteksi potensi ancaman keamanan sistem. Beberapa tindakan proaktif yang dapat diambil, penggunaan berbagai tools keamanan membantu dalam mendeteksi dan memproses keamanan dengan cepat, adanya kebijakan password dan yang kuat dan kebijakan keamanan sistem yang ketat membantu melindungi akses yang tidak sah, rutin melakukan backup sistem menjadi langkah yang penting untuk memulihkan data dalam situasi darurat.
Untuk memastikan integritas dan berkelanjutan proses forensik TI, yaitu langkah yang dapat diambil yaitu mengamankan barang bukti. Pencarian barang bukti dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi sesuai dengan metode forensik yang berlaku. Selanjutnya, daftar persiapan untuk laporan menyeluruh. Persiapan daftar yang mencakup semua elemen yang diperlukan untuk laporan forensik menyeluruh. Selanjutnya ada daftar orang untuk keperluan pelaporan. Tentukan daftar orang yang terlibat dalam proses pelaporan dan pastikan keterlibatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, daftar software yang digunakan. Rinci software yang digunakan selama analisis forensik termasuk versi dan konfigurasi. Selanjutnya ada daftar ahli. Tentukan daftar ahli forensik yang terlibat dalam proses dengan menyertakan kualifikasi dan pengalaman mereka. Selanjutnya ada tindakan saat ahli tidak tersedia. Jika ahli forensik tidak tersedia saat insiden, langkah-langkah darurat seperti pembuatan image dan analisis forensik dari salinan harus dilakukan. Selanjutnya adalah memelihara rincian media. Rincian dan dokumentasi setiap langkah dalam proses forensik termasuk perawatan terhadap media penyimpanan agar integritas tetap terjaga. Dengan mematuhi prosedur dan rincian ini, penyelidikan forensik TI dapat dilakukan secara efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada investigasi kasus TI dan keamanan dalam TI. Penyelidikan dalam kasus IT yaitu melibatkan analisis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keamanan, penggunaan ilegal atau pelanggaran kebijakan di lingkungan IT. Terhadap investigasi pelibatan pengumpulan bukti, analisis forensik, wawancara, penyelidikan lintas departemen, pelaporan hasil dan rekomendasi. Kasus TI mencakup pelanggaran keamanan data, penyalahgunaan teknologi, cybercrime, forensik digital, dan pelanggaran kebijakan IT. Metode pencarian dan penyitaan digunakan untuk mencari, menyita, dan barang bukti informasi selama penyelidikan. Proses pencarian informasi mencakup identifikasi masalah, perencanaan investigasi, pengumpulan barang bukti, analisis data, investigasi, intervensi, dan pelaporan hasil. Proses pemulihan data dianjurkan untuk mengembalikan data dari kondisi yang rusak, sementara backup secara teratur merupakan praktik yang dianjurkan. Keamanan TI di tempat publik yaitu keamanan yang praktik dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dan perangkat dalam lingkungan yang dapat diakses oleh banyak orang. Tempat publik mencakup kafe, perpustakaan, ruang kerja bersama, aula, kendaraan pusat, bandara pusat, dan perbelanjaan. Gunakan jaringan wifi yang aman. Selanjutnya yaitu pantau perangkat. Keamanan pada situs dan software yaitu yang pertama yaitu pembaharuan rutin, enkripsi, pemantauan keamanan, akses terbatas. Program-program yang mengganggu keamanan yaitu ada virus, malware, worm, ransomware, software, adware, dan rootkit. Pencegahan gangguan terhadap situs yaitu yang pertama yaitu pembaharuan yang rutin. Pastikan semua perangkat lunak termasuk sistem manajemen konten atau CMC, komponen lainnya selalu diperbaharui. Selanjutnya ada penggunaan firewall aplikasi. Aktifkan firewall untuk mendeteksi, mencegah serangan cyber yang ditunjukkan ke situs. Pemantauan keamanan yaitu adalah pemantauan yang teratur untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan sistem. Pemantauan yang memberi tahu tentang ancaman potensial. Selanjutnya yaitu adalah teori pembuktian. Teori pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu ada berdasarkan undang-undang secara positif. Teori ini adalah pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat bukti yang disebut UU undang-undang dikatakan secara positif dan didasarkan hanya pada undang-undang. Teori pembuktian sendiri berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yaitu adalah dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Nah, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, berdasarkan undang-undang juga alat bukti yang sah disebut disertai dengan keyakinan hakim. Memperhatikan teori pembuktian tersebut di atas maka nampak dengan jelas rumusan pasal 183 KUHP didasarkan pada suatu teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif.
Selanjutnya ada pembuktian cybercrime, yaitu adalah teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif yang dijelaskan tadi, yaitu perkara cybercrime bila dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP tentang alasan legalitas justo perintah undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 KUHP yang selengkapnya cara yang diatur dalam undang-undang ini, maka penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP secara legalitas tidak dapat mengakomodir alat bukti. Menilai evidence, yaitu faktor yang menjadi pertimbangan penilaian kasus, on-site consideration, analisa lokasi pemprosesan, pertimbangan hukum, analisa evidence. Pemeriksaan evidence yaitu melalui pengujian yang dilakukan dengan tahap persiapan sebagai langkah awal ekstraksi, menganalisa data ekstraksi dan kesimpulan. Perlindungan barang bukti, yaitu menurut Miss Milan, banyak kasus tidak dibawa ke pengadilan karena barang bukti tidak memadai. Barang bukti komputer berupa barang sensitif, salah menangani akan rusak, bersifat mekanis elektromekanis. Ancaman terhadap barang bukti yaitu adalah improve of standard methodology in komputer, yaitu adalah virus, prosedur, clean up, ancaman eksternal lingkungan. Ancaman terhadap barang bukti mensyaratkan yaitu barang bukti tidak akan rusak oleh prosedur penyelidikan, tidak terinfeksi virus komputer, barang bukti dilindungi dari kerusakan mekanis dan elektromekanis, penerapan pemeliharaan membatasi dampak pada operasi bisnis, informasi klien dihargai secara etis dan tidak diumumkan. Faktor yang tidak dikaitkan dengan barang bukti secara fisik yaitu rangkaian pemeliharaan, batas waktu, informasi yang tidak diumumkan, informasi klien, register, peripheral memory and change, memory, kernel and fisik, keadaan jaringan proses, sedang berjalan disk, floppy disk, media. Selanjutnya yaitu perangkat teknologi forensik. Komponen sumber daya informasi pada komputer forensik yaitu yang pertama ada perangkat keras. Di dalam perangkat keras yaitu ada perangkat masukan yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data itu atau informasi ke dalam komputer. Contoh perangkat meliputi keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon. Selanjutnya ada perangkat keluaran, yaitu perangkat keras yang menyampaikan hasil pengolahan komputer kepada pengguna atau perangkat lain. Contohnya seperti monitor, printer, speaker. Selanjutnya ada media penyimpanan, merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara persisten, yaitu contohnya ada SSD, USB, flash drive, dan CD atau DVD. Selanjutnya ada komponen pengolahan, merupakan perangkat keras yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan data atau informasi, yaitu ada CPU atau Graphic Process Unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools forensik digital. Apa itu tools forensik? Yaitu adalah tools investigasi digital yang memungkinkan mengekstrak data forensik atau mengungkap informasi yang tersembunyi dari komputer. Kategori software forensik yaitu ada Essence Forensic Toolkit, Device Suite, OS Forensik. Contoh aplikasi tools forensik yaitu adalah komputer forensik atau Essence Forensik, platform yang mengumpulkan data digital, melakukan analisis, melaporkan temuan dan menyimpan dalam bentuk yang sesuai secara forensik. Beberapa tools forensik yaitu ada hardware yaitu hard disk, memory, hubs, switch, read broker. Yang software ada viewers, eras, harsh, utility, forensic toolkit. Tools forensik rekomendasi media yaitu ada autopsy, detector disc, research, NMAP, RAM capture, VAW, RAM magnet, investigator forensik. Vendor perangkat lunak forensik yaitu Essence Forensik yang paling sering digunakan, Essence Data Forensic Toolkit, perangkat lunak dengan fitur analisis, XY Forensik, perangkat lunak yang ringan dan cepat dan sering digunakan profesional forensik, Magnet Axiom, Celebrate
UFIT fokus pada analisis perangkat seluler. Oxygen Forensic Detective atau analisis data perangkat otopsi. Selanjutnya ada K Computer Service, layanan sistem operasi, layanan jaringan, layanan keamanan, layanan cloud, layanan penyimpanan, layanan web, layanan pemulihan data, dan layanan konsultasi. Pada pertemuan ini yaitu memberikan progres UAS, yang mana UAS-nya yaitu adalah buat video penjelasan mengenai satu semester kuliahan, yaitu yang ada 14 pertemuan, lalu akan dikumpulkan ke